Marilah bersama-sama dan berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami sekali lagi untuk bersama-sama dengan Engkau dan dengan saudara-saudara sekalian di sini. Walaupun tidak bisa bersama secara fisik, tetapi kami dapat bersama-sama melalui media ini. Terima kasih atas kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Sehingga kami dapat dimotivasikan untuk menjadi serupa dengan Yesus, seperti yang sudah dinyanyikan oleh anak-anak kami. Pimpinlah kami dengan roh-Mu ya Tuhan, pada waktu kami belajar pada malam hari ini daripadamu. Biarlah hati kami dituntun oleh roh-Mu untuk dapat menerima kenyataan keadaan kami sekarang ini. Dan biarlah kami mau dan rindu untuk diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan tuntunan-Mu. Dan biarlah hamba-Mu dapat mengutarakan apa yang Engkau inginkan diutarakan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Sekali lagi selamat malam kepada semua saudara-saudara yang sudah bergabung. Saya akan share ini screen. Ya. Oke. Kita ini adalah hari kedua mengenai pendidikan sejati, prinsip sederhana pendidikan sejati dan akhir zaman. Dan ini adalah bagian yang kedua. Ya. Dan sebelum saya mulai, terus terang aja sewaktu saya mengulang kembali ini, lebih banyak yang sebenarnya bisa dibawakan ya. Dan saya mungkin akan menyentuh sedikit atau membahas sebagian daripada apa yang topik yang sudah ditentukan pada malam hari ini, yaitu mengenai sanjungan atau puji-pujian. Dan kami akan membawakannya lebih lengkap lagi mungkin besok ya, karena besok topiknya adalah kompetisi, dan sanjungan atau puji-pujian ini sangat erat hubungannya dengan kompetisi. Ya. Jadi mungkin secara lebih penuh kita akan bahas itu bersama-sama besok malam. Tetapi pada malam hari ini saya juga akan membahas mengenai hal itu, sanjungan, puji-pujian, dan juga membahas sedikit mengenai kompetisi, tetapi dalam konteks yang dasarnya, dari mana itu terdapat. Oke. Seperti kita sudah bahas kemarin, saya ingin mengulangi sedikit supaya ini lebih tertanam dalam hati kita semua ya, bahwa pendidikan yang benar adalah mengenal Yang Maha Kudus. Mengenali Dia, seperti yang kita sudah bahas kemarin. Dan pendidikan tinggi yang benar adalah yang diberikan oleh Dia yang memiliki pertimbangan dan pengertian. Dari mulutnya lah keluar pengetahuan dan kepandaian. Dengan kata lain, sumber pendidikan yang tertinggi adalah dari Allah sendiri. Dan pada waktu kita kenal dengan Dia, kita mendapati akan pendidikan yang tertinggi ini.
Dalam pengetahuan tentang Allah, semua pengetahuan sejati dan perkembangan yang benar ada sumbernya. Jadi sumbernya adalah Allah. Garis penyelidikan apapun yang kita tempuh dengan maksud yang ikhlas untuk mencapai kebenaran, kita akan berkenalan. Nah, ini kuncinya, berkenalan pada waktu kita dengan jujur dan ikhlas mau mengetahui apa sih itu kebenaran, kita akan berkenalan dengan oknum yang tak kelihatan, yang besar kepandaiannya, yang bekerja pada dan melalui semua orang. Nah, ini kalimatnya sangat penting untuk kita ketahui, yang bekerja pada dan melalui semua orang. Ingat bahwa kita ini di mata Tuhan sangat berharga. Di dalam buku Kerinduan Kebahagiaan Sejati dikatakan bahwa hubungan antara Allah dengan masing-masing kita adalah dilukiskan sebagai hubungan yang sangat erat, di mana hubungan itu bisa dilukiskan seperti hubungan satu dengan satu, seperti tidak ada orang lain di bumi ini selain saya dengan Tuhan, selain Anda dengan Tuhan. Ya, begitu dekatnya hubungan yang Tuhan mau kita lihat, Tuhan mau kita mengerti. Ya. Pikiran manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan Allah, yang fana dengan yang baka. Hasil persekutuan tersebut terhadap tubuh dan pikiran serta jiwa tidaklah dapat diperkirakan. Bayangkan ilahi dengan manusia yang fana ini. Hubungannya kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan masuk ke dalam kita, ya, dan untuk mengenal Dia. Di dalam persekutuan inilah terdapat apa? Pendidikan yang tertinggi. Ini adalah metode perkembangan Allah sendiri. Kenalilah Dia. Adalah amanatnya kepada umat manusia. Bukan paksaan, tetapi Dia mengatakan, kenalilah aku. Inilah kerinduan Allah bagi kita semua. Kenalilah aku. Metode yang digariskan dalam kata-kata ini adalah metode yang diikuti dalam pendidikan nenek moyang kita. Yaitu apa? Persekutuan dengan Allah. Ketika dalam kemuliaan tanpa dosa, Adam yang dewasa berada di Eden yang suci. Begitulah caranya Allah mengajar dia. Dan ketika Adam, kita lanjutkan ya, ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa dalam tubuh, pikiran, dan rohaninya sifat yang serupa dengan Khaliknya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan adalah maksudnya supaya semakin lama manusia hidup, semakin penuh ia menyatakan citra ini. Semakin penuh memantulkan kemuliaan pencipta. Dan inilah tujuan Allah menciptakan kita. Di dalam kasih, Allah telah menciptakan kita. Nah, dari sini kita akan mulai dengan sesi kita yang berikut. Tetapi, oleh karena pelanggaran, ini telah hilang. Apa yang hilang? Citra Allah, gambar Allah. Dan siapa Allah itu? Seperti yang kita sudah bahas kemarin, Allah itu adalah kasih, 1 Yohanes 4. Dan apa yang hilang? Kasih. Citra Allah yang adalah kasih. Melalui dosa, keserupaan dengan ilahi itu telah rusak dan nyaris terhapus. Kekuatan tubuh manusia menjadi lemah, kemampuan berpikirnya pun berkurang, penglihatan rohaninya sirna. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengerti hal-hal rohani, kemampuan
Adam dan Hawa untuk mengerti hal-hal rohani lenyap. Ia telah menjadi pokok kematian. Atau dengan kata lain, ia tunduk kepada kematian. Ya. Ia menjadi takdirnya adalah untuk mati. Itu artinya. Namun demikian, manusia tidak dibiarkan tanpa pengharapan. Kembali lagi, dengan kasih dan rahmat yang kekal, rencana keselamatan telah dirancang dan pintu kasihan dikaruniakan. Ini semua dari buku Membina Pendidikan Sejati, bab yang pertama. Untuk memulihkan pada manusia citra kaliknya, untuk mengembalikannya kepada kesempurnaan di mana ia diciptakan, untuk meningkatkan perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga maksud ilahi dalam menciptakannya dapat diwujudkan. Inilah pekerjaan penebusan itu. Inilah tujuan pendidikan, tujuan besar kehidupan. Sama seperti kita sudah singgung kemarin, penciptaan, penebusan, dan pendidikan tujuannya adalah satu, ya, yaitu untuk mengenal halik kita, untuk halik kita atau Allah kita dapat mengembalikan citranya di dalam kehidupan kita masing-masing supaya kita dapat mencerminkan gambarnya. Ya. Nah, bagaimana dosa itu? Di mana dosa itu dimulai? Tapi sebelum itu, kasih adalah landasan penciptaan dan penebusan adalah landasan pendidikan yang sejati. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita sering baca ayat ini, tetapi apakah kita dapat membayangkan pengharapan Allah sendiri untuk kita dapat menyerupai Dia? Pengharapan yang sangat dirindukan oleh Allah sendiri, yang sudah dirindukan dari sejak dahulu kala, adalah untuk kita dapat bersatu dengan Dia. Inilah kerinduannya yang sangat dalam di dalam hatinya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai sekarang. Makanya dia berusaha dengan sekuat tenaganya. Dia tidak bisa memaksa kita, tetapi dia bisa menolong kita untuk melihat kembali kepada Dia. Nah, di mana dosa itu atau pemisahan itu terjadi? Saya kutip ini dari buku Kerinduan Segala Zaman, ya, jilid pertama, dan halaman 15. Justru di surga hukum ini telah dilanggar. Dosa berasal dalam sifat apa? Mementingkan diri. Jadi, dengan kata lain, azas atau hukum di surga adalah berdasarkan apa? Kasih. Dan dosa berdasarkan apa? Mementingkan diri. Jadi lawannya kasih bukannya benci, tetapi lawannya kasih adalah mementingkan diri. Ya, karena mementingkan diri inilah sumber. Jadi benci itu adalah buah dari mementingkan diri. Lucifer, kerup atau malaikat kerup yang menaungi itu, ingin menjadi apa? Kepala di surga. Nah, lihat ini. Ingin. Ia berusaha hendak menguasai seluruh makhluk yang di surga, menjauhkan mereka dari haliknya, dan mendapat penghormatan mereka kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Bisa kita lihat sumber dari puji-pujian, sumber dari menyanjungkan diri sendiri, sanjungan terhadap diri sendiri. Kita juga bisa melihat di sini kompetisi. Sumber
dari sanjungan kepada diri sendiri, sumber dari kompetisi. Dia ingin untuk menjadi kepala di surga. Dia ingin menyamai Allah tanpa roh Allah, tanpa pertolongan Allah. Padahal dia sendiri adalah apa? Ciptaan Allah. Tetapi kita lihat selanjutnya bagaimana. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 12, saya kutip ini dari bahasa Indonesia modern, ya, karena saya lihat dia lebih dekat terjemahannya kepada Alkitab. Dia katakan begini dalam ayat ini ya, lebih dekat ya. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah materai kesempurnaan, penuh hikmat dan sempurna dalam keindahannya. Jadi di sini Lucifer digambarkan sebagai Raja Tirus. Dia pada waktu diciptakan, dia penuh kesempurnaan. Dia penuh hikmat dan sempurna dalam keindahannya. Engkau pernah berada di Eden, taman Allah atau taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu. Bayangkan, pakaiannya, selubungnya adalah batu-batu berharga. Yaspis merah, krisolit, berlian, batu virus, krisofras, nefrit, lazurit, batu darah, malakit, juga emas. Semua batu berharga menjadi pakaiannya. Keahlian tamborin dan serulingmu telah dipersiapkan di dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Waktu saya baca ini, saya melihat bahwa Tuhan pada waktu dia menciptakan Lucifer, bukan hanya pakaiannya atau di dalam dirinya bercahaya seperti cahaya batu-batu berharga ini, tetapi keahlian musik, keahlian seruling memainkan alat-alat musik, dan juga kemampuan menyanyi telah dipersiapkan di dalam dirinya pada hari dia diciptakan. Ya. Luar biasa Tuhan itu. Kemudian ayat 14. Engkau adalah kerup yang diurapi, yang berjaga-jaga, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim, di gunung Allah, yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu api. Nah, mungkin Anda sudah mengetahui bahwa malaikat kerup adalah malaikat yang menudungi tahta Allah. Ya. Matanya selalu tertuju kepada kemuliaan Allah. Matanya selalu tertuju kepada kasih Allah. Ya. Apa yang selalu dipandangnya adalah kasih. Dan dialah yang menjaga dan bahwa kasih Allah itu tetap sempurna. Ya. Dialah yang menjaga supaya tidak ada masuk hal-hal lain ya, yang dapat menodai kasih Allah ini. Ya. Dia diurapi, dia adalah malaikat kerup yang berjaga-jaga, yang menjaga. Karena ada dua di atas tabut perjanjian atau tahta Allah itu di Ka'bah, ada dua malaikat yang menudungi. Ya. Itulah malaikat kerup itu, hanya dua yang menudungi, dan Lucifer salah satunya. Kemudian kita lihat, engkau sempurna dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan. Sempurna, sesempurna-sempurnanya dialah pada waktu dia diciptakan. Bahkan di buku para nabi dan bapa, dia hanya satu langkah lebih rendah daripada Yesus sendiri. Ya. Engkau sempurna
di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan. Sampai terdapat apa? Sampai terdapat kesalahan atau kejahatan yang ditemukan di dalammu. Apa itu? Engkau menjadi apa? Tinggi hati. Karena apa? Karena keindahanmu. Memuji diri. Tadinya dia selalu melihat keindahan dan kemuliaan dan kasih Kristus. Dia menjaga itu supaya kasih Kristus itu tidak dapat dinodai. Dia selalu memandang kepada Allah. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu. Jadi dia memalingkan matanya dari selalu memandang Allah yang penuh kasih itu. Memalingkan pandangannya kepada keindahannya sendiri. Wah, saya ini penuh dengan batu-batu berlian, batu berharga. Saya ini sanggup melakukan atau menyanyi dan memainkan lagu. Saya ini sama dengan Allah, menyanjung diri sendiri. Menjadi tinggi hati karena keindahanmu. Engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Hikmat yang hanya datang dari Allah dirusak oleh puji-pujian tadi. Hikmat atau kebijaksanaan yang hanya datang dari Allah dirusak oleh karena dia mengalihkan matanya dari memandang Allah kepada dirinya sendiri dan melihat kemegahan. Walaupun kemegahan yang dia punyai itu berasal dari siapa? Dari Allah sendiri. Nah, kita bisa lihat dari diri kita juga, sama seperti Markus tadi mengatakan. Kita anggap semua pencapaian, gelar-gelar, kemampuan kita memainkan musik, kemampuan kita menjelaskan sesuatu, kemampuan kita yang kita dapatkan dari pendidikan kita adalah berasal dari kita. Sama seperti Lucifer, dia lihat bahwa kita mencapai ini dan juga ini adalah usaha saya sendiri. Padahal semuanya itu berasal dari siapa? Dari Allah. Kita juga merusak hikmat kita, kebijaksanaan kita dengan perasaan itu. Perasaan bahwa saya sanggup. Perasaan bahwa saya inilah yang membuat saya sendiri menjadi seperti ini. Tinggi, mendapat gelar, mempunyai kemampuan yang tinggi, kepintaran, ya, dan kemampuan untuk berbicara, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita yang mungkin sebagian yang sudah terlibat di dalam pekerjaan medical missionary, kita pun tidak lepas dari cobaan tersebut. Kita sudah buat ini, saya sudah melatih Markus dengan semua murid-murid di sana untuk mengenal apa itu medical missionary. Walaupun medical missionary itu berasal dari Tuhan, saya selalu tergoda untuk menganggap bahwa saya punya jasa di dalam pekerjaan di Indonesia. Ya. Saya dapat merusak hikmat yang datang dari Tuhan karena memegahkan diri. Lanjut. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. Inilah hasilnya dari meninggikan hati, memuji diri, mengagumi kemegahan kita sendiri,
Dan akhirnya menuju kepada kompetisi karena setan jatuh karena dia mau bahwa dia juga termasuk di dalam uh, rapat ilahi. Dia anggap bahwa dia ini sama dengan Kristus. Kenapa hanya Kristus yang dapat masuk ke dalam rapat ilahi dalam menciptakan dunia? Kenapa saya tidak? Kompetisi. Lanjut. Engkau telah mencemarkan tempat kudusmu dengan banyaknya kecuranganmu, atau kejahatanmu, atau dosamu, atau ketinggian hatimu. Engkau telah mencemarkan tempat kudusmu. Kita ingat di 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6, kita ini adalah bait siapa? Bait Roh Kudus. Bait Allah. Lucifer pun demikian. Dia adalah tempat kudus. Tetapi pada waktu dia memegahkan diri, dia mencemarkan tempat kudus itu. Pada waktu kita memegahkan diri, kita anggap bahwa kita mempunyai jasa. Kita anggap kita mempunyai kelebihan daripada orang lain. Kita anggap bahwa anak kita itu sukses karena dia rajin belajar. Setengah benar. Ya, dia rajin belajar, makanya dia sukses. Dan kita puji dia. Setengah benar. Tetapi setengah benar tidak benar. Anak itu menjadi apa? Tinggi hati. Dia anggap bahwa dari dialah, dari usaha dialah, sehingga dia bisa pintar. Dari usaha dialah dia mendapatkan angka-angka yang tinggi. Dari usaha dialah dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dari usaha dialah dia dapat mendirikan sekolah misionari medis. Dari kesanggupannya lah, pengetahuannya, dia dapat menjelaskan, berkhotbah seperti saya pada saat ini. Ya. Tetapi kalau itu yang ada di dalam hati, kita sudah mencemarkan tempat kudus kita. Nah, kita lanjutkan kutipan di Kerinduan Segala Zaman. Sebab itulah, oleh karena ketinggian hatinya, gantinya melihat kemuliaan Allah dan kasih Allah, dia melihat kepada dirinya sendiri, dia menyanjung dirinya sendiri, dan dia kompetisi dengan Kristus. Kenapa saya nggak bisa masuk ke dalam rencana Allah? Sebab itu, ia telah salah melukiskan tentang Allah. Dengan mengatakan bahwa Allah sungguh gemar meninggikan diri. Wow. Jadi karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, sifat-sifat yang sudah terbentuk di dalam hatinya itu, dia lukiskan itu, atau dia taruh itu, dan dia lukiskan itu bahwa Allah itu sifatnya seperti dia. Allah itu sungguh gemar meninggikan diri, menyanjung diri. Ia berusaha mengenakan ciri-ciri tabiatnya sendiri yang jahat itu kepada Khalik yang penuh kasih sayang. Inilah kalau kasih sudah tidak ada lagi di dalam hati, otomatis mementingkan diri itu bertahta di dalam hati. Dan hasilnya apa? Meninggikan diri. Hasilnya apa? Kejahatan pada akhirnya. Demikianlah ia memperdaya malaikat-malaikat. Demikianlah pula ia memperdaya manusia. Disesatkannya mereka supaya meragukan sabda Allah dan jangan percaya
akan, ya, bukan akan kebaikannya. Sebab Allah Maha Adil dan Maha Besar, setan mengusahakan agar mereka memandang kepadanya sebagai Allah yang apa? Yang kejam dan tidak mengenal ampun. Dari situlah dia menipu malaikat-malaikat. Dari situlah ia pula menipu Adam dan Hawa supaya mereka apa? Meragukan. Nah, inilah ya, meragukan apa sabda Allah dan tidak percaya akan kasih-Nya, tidak percaya akan kebaikannya. Kita lihat itu melalui Adam dan Hawa. Ya. Di dalam Kejadian 3 ayat pasal yang menceritakan mengenai kejatuhan manusia. Dikatakan dimulai di sana, kalau Anda ada Alkitab, boleh saya ajak Anda untuk melihat bersama-sama ya. Ular itu paling cerdik dan binatang yang paling cantik yang dijadikan oleh Tuhan. Ya. Dan itulah yang dipakai oleh Lucifer yang telah jatuh dan sekarang menjadi setan. Dia ajak Hawa untuk berargumen atau berdalih. Ya. Dikatakan tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Apakah Allah mengatakan demikian? Tidak. Tetapi dia gunakan itu untuk supaya dia bisa menarik Hawa untuk berbincang-bincang dan berargumen dengan dia. Karena itulah sifat manusia ya. Kalau kita dipancing dengan hal yang tidak benar, misalnya dikatakan bahwa, oh, Markus itu pembohong. Nah, respon otomatis dari kita akan bela Markus. Bukan begitu? Ya, langsung kita jawab, enggak, itu tidak benar. Markus itu orangnya baik dan sebagainya. Nah, itulah kita dipancing, Hawa dipancing untuk supaya dia berbicara kepada setan. Nah, pada saat dia sudah terpancing, Hawa menjawab dan kemudian langsung dia pukul atau dia gebrak Hawa dengan kata-kata ini. Dikatakan bahwa di ayat, karena Hawa mengatakan bahwa hanya satu yang kita tidak bisa, semua kita bisa makan, hanya satu yang nggak bisa kita makan atau kita tidak bisa sentuh, karena pada saat itu kita akan mati. Kemudian apa yang kata ular itu? Dia katakan ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ingat yang tadi, dia memperdaya manusia dan supaya mereka meragukan sabda Allah, meragukan kasih Allah. Nah, kemudian sesudah itu dia kasih ini ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti siapa? Seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, Hawa ditipu dengan sanjungan. Kamu itu bisa seperti Allah. Kamu itu sanggup menjadi seperti Allah. Dan kamu akan mengetahui pengetahuan yang sama dengan Allah. Dan pada waktu Hawa melihat, dia tergiur. Dengan kata lain, dia tidak lagi melepaskan kepercayaannya kepada sabda Allah. Dia percaya kepada siapa? Kepada setan itu. Dia tergiur untuk mempunyai apa yang Allah punyai. Dia lihat bahwa ular itu sangat indah, mempunyai kebijaksanaan, sanggup berbicara. Ya. Dia ingin mempunyai hal yang sama. Keinginan. Ya. Akhirnya apa? Dia ambil itu. Ya.
dan dia kemudian membawa itu kepada Adam. Nah, Adam mengerti bahwa Hawa sudah jatuh. Adam mengerti bahwa Hawa sudah tidak percaya lagi sama Allahnya. Adam mengerti bahwa Hawa sudah melanggar dan harus mati. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia pilih, ya, Hawa tertipu, tetapi Adam memilih untuk jatuh. Adam memilih untuk tetap hidup bersama dengan Hawa. Adam bergantung kepada kebijaksanaannya sendiri daripada kebijaksanaannya siapa? Allah. Adam jatuh karena pilihannya. Hawa jatuh karena ditipu. Tetapi akibatnya adalah sama. Mereka melepaskan kasih. Mereka melepaskan persekutuan mereka dengan Allah. Dan memilih untuk bersekutu dengan siapa? Dengan musuh. Mempunyai sifat-sifat musuh. Gantinya mempunyai sifat-sifat Allah. Mempunyai karakter musuh. Mereka memilih. Sehingga keturunannya pun mempunyai hal tersebut. Ya, mementingkan diri. Yang menghasilkan sanjungan, memuji diri, kompetisi, dosa, dan semuanya itu. Ya. Karena apa? Kasih sudah tidak ada lagi di dalam hati mereka. Tetapi Allah itu penuh kasih. Ya. Allah itu penuh kasih. Kain, dia sudah lihat akibat dosa, akibat hilangnya kasih itu dari hati Adam dan Hawa. Tetapi dia tetap memilih untuk menjaga harga diri dia. Pada waktu dia berbakti kepada Tuhan, sama seperti orang tuanya, sama seperti adiknya Abel. Dia berbakti, dia mempersembahkan persembahan. Dia ke gereja setiap hari Sabat, sama seperti yang lain. Ya. Tetapi Kain tetap memilih untuk mempunyai sifat siapa? Sifat musuh Allah. Ya. Dia anggap bahwa dia tidak berdosa. Dia bukan salah dia kok. Adam, orang tuanya jatuh dalam dosa. Jadi persembahan yang dia bawa adalah persembahan hanya ucapan syukur. Tetapi apakah persembahan itu diterima oleh Tuhan? Karena ucapan syukurnya itu tidak tulus. Dia mengucapkan syukur karena keberhasilannya dia menghasilkan tumbuh-tumbuh hasil-hasil pertanian. Dia mengucap syukur karena keberhasilan usaha dia sendiri. Dia mengucap syukur karena, wow, lihat ini. Saya sudah belajar, saya sudah ini, lihat sekarang saya mendapat pekerjaan yang bagus, titel yang bagus, saya diakui oleh orang, ya, pekerjaan medical missionary sudah lebih semarak di Indonesia, dan segala macam. Ya. Dia mengucap syukur atas hasil usahanya sendiri. Memuji diri. Dengan dia membawa persembahan ucapan syukur, tetapi di dalamnya untuk memuji diri. Lihat, saya sumbang sekian untuk mendirikan bangunannya Markus, contohnya. Lihat, saya memberikan sumbangan atau memberikan tenaga, mengabdikan diri saya untuk pekerjaan Tuhan. Kain mengucap syukur atas keberhasilan diri sendiri. Sehingga
Tuhan tidak bisa menerima persembahan Kain karena motifnya mementingkan diri. Motifnya menyanjung-nyanjung bukannya Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut disanjung, hanya Tuhan yang patut dipuji. Gantinya Kain merasa bahwa dialah yang patut dipuji, dialah yang patut disanjung. Ya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia membunuh. Ya. Itulah hasil mementingkan diri. Akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Bileam. Bileam adalah nabi Allah. Walaupun bukan berasal dari keturunan Abraham, bukan berasal dari Yakub, ya. Dia termasuk dari Abraham. Dia termasuk ke dalam turunannya Ismail. Tetapi dia tetap adalah nabi Allah. Dia menubuatkan bahkan Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi kita lihat apa yang ada di dalam hatinya adalah mementingkan diri. Harta yang diiming-iming atau disodorkan oleh raja, saya lupa raja yang mana itu, Amalek kalau tidak salah, diberikan kepada Bileam. Akhirnya dia apa? Dia gunakan kemampuan bernubuat, kemampuan berkhotbah, kemampuan melakukan medical missionary untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk menyanjung dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia mati. Yudas bersama-sama dengan Allah 3,5 tahun. Dia menganggap bahwa dia adalah yang melebihi kemampuan yang dia miliki, melebihi dari murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain hanya nelayan. Hanya orang-orang biasa yang tidak berpendidikan. Dan dialah yang memegang uang. Karena dia rasa dia sanggup untuk mengatur uangnya Yesus. Dia sanggup untuk menata organisasi Yesus. Dia anggap bahwa dialah yang membuat ministry Yesus ini menjadi lebih maju. Ministrinya Yesus, dia anggap dialah yang mempunyai jasa untuk menjadi lebih besar. Ya. Ingat bahwa Yudas sama seperti Petrus kemarin yang sudah kita bahas, dia menyembuhkan orang, dia dikasih kuasa oleh Yesus sendiri untuk sanggup menyembuhkan orang, mengusir setan, ya, dan mengkhotbahkan pekabaran malaikat yang ketiga. Mengkhotbahkan pekabaran 3 malaikat. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya? Dia mengkhotbahkan pekabaran terakhir di zaman ini. Di dalam hatinya tidak ada kasih. Walaupun dia hidup 3,5 tahun bersama dengan kasih itu sendiri, kasih itu tidak dapat menyentuh hatinya. Walaupun kita sudah bekerja, kita sudah menjadi Advent, tetapi kasih Allah mungkin belum menyentuh kita. Kita yang hidup di akhir zaman ini, makanya seperti yang kita sudah bahas bersama-sama kemarin di Wahyu 3, ciri-ciri sidang akhir. Tidak ada Yesus. Yesus masih di luar. Kita anggap bahwa kita ini penuh dengan kebijaksanaan. Kita anggap kita ini penuh dengan pengetahuan. Nubuatan kita sudah paham semuanya. Pekerjaan Tuhan kita sudah paham. Medical missionary harus dilakukan.
pada saat ini. Kita paham itu semua, bahkan kita lakukan itu semua. Sama seperti Yudas. Tetapi hati kita belum tersentuh oleh kasih itu sendiri. Itulah makanya Yesus bilang, saya berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk supaya kasih itu dapat masuk, supaya Yesus dapat masuk. Kalau Yesus di luar, siapa yang di dalam? Coba pikirkan. Kalau belum ada kasih di dalam hati, apa yang ada di dalam hati? Ya. Hanya kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita tahu kasih itu ada di dalam hati? Bagaimana kita tahu bahwa mementingkan diri itu masih ada di dalam hati dan Yesus masih ada di luar? Buah-buahnya. Kata Yesus, kita dapat, orang bisa melihat bahwa kita ini rohaniawan. Tetapi buah-buahnya itulah yang dapat mencerminkan apa aslinya. Buah-buahnya itu apa? Kelakuan kita di luar gereja. Kelakuan kita pada saat orang tidak melihat kita. Kelakuan kita atau pikiran yang ada di dalam hati kita. Coba renungkan. Kita ini diberikan kesanggupan oleh Allah untuk melihat atau mengetahui apa sih yang memenuhi pikiran kita ini. Apakah kasih Allah yang memenuhi pikiran kita? Atau kepentingan diri sendiri yang memenuhi pikiran kita? Buah-buahnya bisa terlihat. Kita melayani tetapi tidak sempurna. Kita melayani tetapi masih menjaga diri. Kita melayani tapi kita masih jengkel terhadap istri. Kita melayani tetapi kita masih dalam menangani anak-anak kita belum ada kasih yang kasih seperti Allah. Ya. Mungkin dalam contohnya melalui pujian. Kita melayani di dalam gereja, terus kemudian lihat anak kita berhasil, kita apa? Dengan otomatis di dalam hati kita itu apa? Bangga. Wah, anak saya berhasil. Ya. Wah, anak saya jadi orang. Ya. Buah-buahnya pasti kelihatan. Dan Anda dan saya dapat, kalau dengan jujur memeriksa hati, kita dapat melihatnya. Dan hanya kita yang dapat melihat. Dan pada waktu kita menyadarinya, maukah kita datang kepada Dia? Karena kalau kita masih mempunyai hal itu, Yesus tidak bisa masuk ke dalam hati. Dan tabiat Kristus tidak dapat dipantulkan melalui kita kepada orang lain. Dan kehidupan kita tidak bisa memuji Allah. Dan akhirnya, sama seperti kata Yesus, ada dua kelompok orang yang hidup di akhir zaman. Yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Domba dan kambing. Dua-duanya sama. Dua-duanya di dalam gereja, dua-duanya melayani Tuhan, dua-duanya berkhotbah, dua-duanya menghasilkan baptisan yang banyak, menarik orang dan sebagainya. Tetapi hanya satu pihak yang masuk, yang mencerminkan kasih Allah. Tetapi dua-duanya sama dalam pelayanan. Ya.
seperti Yudas, seperti Petrus, seperti 10 anak darah. Dua-duanya sama di dalam gereja, tetapi hanya satu yang masuk. Makanya waktu Yesus bilang, waktu orang-orang itu bilang, loh Tuhan kenapa kita tidak masuk? Kami kan berkhotbah, kami kan menyembuhkan orang, kami kan melakukan pekerjaan-Mu. Terus kemudian apa kata Tuhan? Aku tidak ada di dalam hatimu. Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Lanjutan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah. Itulah sebabnya melalui pendidikan yang sejati, Allah mau supaya kita kenal, kita mengerti siapa Allah itu, sehingga pada waktu kita mengerti, kita tinggalkan mementingkan diri itu. Kita mati buat diri, sama seperti Paulus bilang. Kita disalibkan setiap hari. Salibkan itu manusia lama. Supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Allah, kuasa penipuan setan harus dihancurkan. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan azas-azas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan berdasarkan apa? Kasih. Dan kita tidak bisa melayani berdasarkan kasih. Kita bisa melayani, tetapi kita tidak bisa melayani berdasarkan kasih kalau kasih itu tidak bertahta di dalam hati. Kalau Yesus itu masih di luar pintu hati kita. Dan kasih tidak bisa dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan dan kekuasaan. Hanya kasih yang dapat menggugah kasih. Hanya kasih yang dapat menerbitkan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kita mengasihi Kristus karena kita melihat dan mengerti kasih-Nya Kristus. Hanya kasih yang dapat menerbitkan, menggugah kasih itu dari dalam hati kita. Mengenal Allah berarti apa? Mengasihinya. Tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat setan. Nah, ini adalah satu kutipan yang saya ingin bagi dari buku Tulisan Permulaan. Nah, saya dapat ini ejaannya ejaan lama. Jadi tadi malam saya harus betulkan semuanya ejaan lama dan dilihat. Kalau ada yang terlewat mohon diampuni. Jadi bunyinya demikian, tulisan-tulisan permulaan halaman 6. Ini menunjukkan kejadian pada waktu kejadian pada tahun 1844, di mana Tuhan Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Kita baca bersama, mungkin Anda sudah pernah membacanya juga. Saya lihat Allah Bapa bangkit dari tahta itu, dan dihantarkan kereta yang bernyala-nyala ke dalam tempat yang maha suci, atau bilik yang maha suci, di belakang tirai itu. Lalu Allah Bapa duduk. Kemudian Yesus bangkit dari tahta di bilik yang suci. Dan sebagian besar dari orang yang tunduk bangkit bersama dengan dia. Saya lihat tidak ada cahaya datang dari Yesus kepada orang banyak yang tidak peduli bahwa dia itu sudah bangkit dari tempat yang suci. Sehingga mereka tinggal di dalam gelap gulita. Orang yang bangkit
mengikuti Yesus waktu Yesus berdiri dari bilik yang suci, terus memandang kepadanya. Ia pada waktu ia meninggalkan tahta itu dari bilik yang suci itu ya, dan hantarkan mereka sedikit keluar dari situ. Kemudian Yesus angkat tangan kanannya dan kami mendengar suaranya yang merdu itu mengatakan, "Tunggu di sini. Aku pergi kepada Bapakku, menerima kerajaan itu. Peliharakanlah pakaianmu bersih. Dan sebentar aku kembali dari pesta kawin itu dan terima kamu sekalian." Dengan kata lain, tinggal di tempat ini, di tempat yang bilik emas. Kemudian satu kereta awan yang beroda seperti api yang bernyala-nyala, dikelilingi oleh malaikat-malaikat, datang mendapatkan Yesus. Dia masuk ke dalam kereta itu dan dibawa ke tempat yang maha suci, di mana Bapa duduk. Di sana saya lihat Yesus sebagai imam besar, berdiri di hadapan Bapa. Pada kelim jubahnya ada genta atau bel, ya, dan kemudian delima, genta atau bel, kerinjingan, ya, dan kemudian delima. Orang yang bersama-sama dia bangkit mengikuti Yesus, menyampaikan iman mereka ke tempat yang maha suci dan berdoa, "Ya Bapa, berikanlah kami roh." Yesus pun menghembuskan roh suci kepada mereka itu. Dalam nafas itu adalah apa? Satu, dalam hembusan Roh Kudus, dalam nafas Allah itu adalah apa? Terang, kuasa, dan apa? Banyak kasih, kesukaan, atau kebahagiaan, dan damai. Ya. Jadi ada berapa? Ada terang, ada kuasa, ada banyak kasih. Karena kasih itu adalah siapa? Allah. Ya. Kesukaan dan damai. Saya menoleh, hendak melihat rombongan yang masih tunduk di hadapan tahta di bilik suci itu. Mereka tidak sadar bahwa Yesus telah tinggalkan tempat itu. Kemudian apa yang terjadi? Setan seperti ada dekat tahta itu, berusaha hendak meneruskan pekerjaan Tuhan. Saya lihat mereka memandang tahta itu dan berdoa, "Ya Bapa, berikanlah kami roh-Mu." Maka setan pun hembuskan roh dia. Karena setan tidak bisa beri apa yang Tuhan bisa beri. Yang dia bisa kasih adalah yang dia punya, bukan begitu? Maka setan pun hembuskan kepada mereka satu pengaruh yang najis. Di dalamnya ada apa? Nah, ini lagi. Kita lihat. Di dalamnya ada terang. Wah, kok bisa? Setan punya terang? Di dalamnya ada terang dan banyak kuasa. Kita lihat sebelumnya, di dalam nafas itu ada terang dan kuasa. Sama bukan? Dia bilang, pengaruh di dalamnya ada terang dan banyak kuasa. Tetapi, nah ini dia. Tetapi tidak ada apa? Tidak ada kasih yang indah. Tidak ada kesukaan dan tidak ada damai. Maksud setan ialah supaya mereka tinggal tertipu serta menyesatkan dan perbodohkan anak-anak Allah. Yang bedanya apa? Ada terang, yang persamaannya apa? Ada terang dan banyak kuasa. Terang apa maksudnya ini? Terang Alkitab. Seperti kata Alkitab bilang, setan itu lebih tahu mengenai Alkitab daripada kita. Terang Alkitab dia punya. Dan banyak kuasa. Makanya tidak heran ya, pada akhir zaman itu ada dua kelompok, kambing dengan domba. Sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Dari luar kelihatannya sama. Ya. Punya terang, punya kuasa. Bedanya apa? Tidak ada kasih yang indah. Tidak ada kesukaan. Dan tidak ada apa? Damai. Tidak ada damai. Itu hanya itu bedanya. Karena apa?
Seperti pada permulaan tadi, bahwa Allah itu kasih. Kalau kita memilih untuk tidak memasukkan atau tidak mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita, siapa yang tetap tinggal di dalam hati kita? Diri kita. Musuh yang terbesar itu diri. Ya, mementingkan diri. Ya, itu yang tinggal. Sehingga hasilnya apa? Menyanjung-nyanjung diri, ya, kompetisi, dan sebagainya. Di dalam kutipan Pekabaran 1888, halaman 534, Tuhan mengatakan, ini janji Tuhan. Tuhan dapat mengajar Anda lebih banyak dalam satu saat. In one moment, Tuhan dapat mengajar Anda lebih banyak dengan Roh Kudus daripada yang dapat Anda pelajari dari orang-orang hebat di bumi, termasuk orang-orang Advent. Percaya nggak kita sama ini? Percaya nggak kita sama kutipan ini? Tuhan dapat mengajar Anda lebih banyak dalam satu saat, dalam satu momen, dengan Roh Kudusnya, daripada yang dapat kita pelajari dari orang-orang yang hebat di bumi. Dengan harga yang tidak terbatas, Tuhan telah menyediakan bagi setiap orang kesempatan untuk mengetahui apa yang akan membuatnya bijak, yang akan menghasilkan keselamatan. Tuhan ingin pikiran kita berkembang. Dia ingin memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita bisa menikmati pesta hal-hal yang baik, hal-hal yang sempurna, hal-hal yang penuh kasih setiap hari. Karena Tuhan dapat membuka seluruh harta surga bagi kita. Percaya nggak sama kita? Apakah kita masih mencari-cari, seperti kata Markus kemarin, maaf Markus, wah kita sudah lihat-lihat cari kurikulum ini untuk apa namanya, untuk sekolah medicine atau sekolah kerubium ini, atau supaya lebih serupa dengan pendidikan yang Tuhan mau. Kita cari dari sini, kita cari dari sini. Ini janji Tuhan buat kita semua. Tuhan dapat membuka seluruh harta surga bagi kita in one moment, dalam satu saat, daripada yang kita bisa pelajari dari yang lain. Syaratnya apa? Kita harus menjadi satu dengan Kristus. Karena Dia satu dengan Bapa. Dan Bapa akan mengasihi kita seperti Dia mengasihi Putra. Kita harus membuka pintu hati kita. Wahyu 3 ayat 20. Waktu Dia mengetok, buka. Tetapi membuka itu memang susah bagi kita. Karena mementingkan diri itu menjadi daging dan darah kita. Kita harus pilih untuk mati buat diri. Kita bisa memiliki bantuan yang sama yang Kristus miliki. Kita bisa memiliki kekuatan yang sama untuk setiap keadaan darurat. Karena Tuhanlah yang akan menjadi penjaga di depan dan di belakang kita. Tuhan menjadi penjaga di depan dan pengawal kita. Tuhan akan mengajar kita pada saat kita membutuhkannya. Apa yang dikatakan? Tuhan akan mengajar kita pada saat kita membutuhkan Dia. Sekarang, semoga Tuhan membantu kita untuk datang ke kaki Yesus dan belajar tentang Dia sebelum kita berusaha menjadi guru bagi orang lain. Pada waktu saya baca ini, walaupun kita pernah di Indonesia selama hampir 2 tahun, waktu saya sendiri lihat ke belakang, saya tanya sama diri saya, apa saya sudah punya Kristus pada waktu itu?
Mungkin jawabannya belum. Sebelum kita berusaha menjadi guru bagi orang lain, semoga Tuhan membantu kita untuk datang ke kaki Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus, Kristus yang telah Engkau utus. Barang siapa yang bekerja sejalan dengan maksud ilahi dalam menanamkan pengetahuan tentang Allah kepada orang-orang muda dan membentuk tabiat mereka sehingga sesuai dengan tabiat Allah. Ia melakukan pekerjaan yang mulia, membina pendidikan sejati halaman 14, dan tinggi dan mulia. Karena ia membangkitkan kerinduan untuk mencapai cita-cita Allah. Maka ia mempersembahkan suatu pendidikan yang sama tingginya dengan surga dan sama luasnya dengan alam semesta. Suatu pendidikan yang tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan ini, tetapi yang akan dilanjutkan dalam kehidupan yang akan datang. Suatu pendidikan yang menjamin murid yang berhasil mendapat paspornya dari sekolah persiapan di bumi sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, universitas di surga. Tidak ada persaingan, tidak ada memuji-muji diri, tetapi yang ada hanyalah kasih. Dan guru yang berusaha, yang tujuannya hanya untuk ini, adalah pekerja bersama-sama dengan Allah. Seperti yang saya sudah kasih tahu sebelumnya, saya ingin supaya kita mengerti asal mulanya flattering. Apa asal mulanya? Memuja-muja, meninggikan diri. Puji-pujian terhadap diri. Mudah-mudahan kita semua sudah mengerti. Sehingga pada waktu kita membahas apa kata pendidikan yang sejati itu mengenai puji-pujian atau sanjung-sanjungan, pada waktu kita membahas mengenai apa yang dikatakan pendidikan yang sejati mengenai kompetisi, kita lebih mengerti dan kita dapat lebih peka dalam membuat keputusan. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita pilih, kita dapat lebih peka sesudah mengerti asal mulanya sanjungan, asal mulanya puji-pujian. Walaupun puji-pujian itu dianggapnya lebih baik ya. Oh, saya bersyukur bahwa anak saya ini sudah di dalam Tuhan. Saya bersyukur bahwa anak saya ini sedang melayani Tuhan. Saya bersyukur bahwa keluarga saya tetap setia di dalam Tuhan. Motifnya apa? Motifnya apa? Apakah untuk memuji diri? Karena efeknya kepada orang yang dipuji itu juga sama besarnya. Efeknya itu yang memuji dan yang dipuji itu, kalau di dalam hati belum ada Yesus, akan merusak. Gantinya mengangkat hati kita untuk memuji siapa yang berikan semuanya itu. Dan kita akan bahas mengenai itu lebih dalam lagi besok malam. Dan saya berdoa, pada waktu kita lebih mengerti mengenai hal ini, biarlah kita renungkan seperti Mazmur 139 mengatakan, Tuhan, selidikilah hati saya ini. Kalau ada jalan yang menyimpang, yang nyerong di dalam hati ini karena tidak ada Yesus di dalam hati ini,
luruskanlah jalan saya. Masuk. Tolong saya untuk izinkan Yesus masuk. Tolong saya untuk keluarkan diri sendiri itu dari hati saya. Sehingga kasih itu dapat masuk. Tidak ada lagi puji-pujian diri. Tidak ada lagi sanjung-sanjungan diri. Tetapi yang ada hanyalah kerendahan diri. Yang ada hanyalah kasih Kristus. Itulah doa dan harapan saya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Syami untuk pembahasan malam hari ini. Ya, masing-masing perlu mencerna sendiri ya setiap penjabaran yang diberikan untuk bisa menangkap bagaimana isu mengenai flattery ini atau pujian ini untuk kita hadapi ya. Tadi di bagian awal telah dijelaskan satu pribadi yang ingin menuntut atau meminta pujian adalah ya, Lucifer ya, dan roh yang sama yang dia miliki itu telah menjangkiti manusia yang telah jatuh dalam dosa, sehingga pada akhirnya kita pun memiliki roh yang sama. Kalau Yesus tidak ada dalam diri kita, berarti rohnya adalah roh Lucifer ya, roh yang ingin dipuji, kan seperti itu. Tapi tadi menarik kalimat bahwa orang yang ingin dipuji dengan orang yang memuji pun bisa jadi sama. Tapi bagaimana dengan pujian-pujian yang akan kita berikan juga di surga kepada Bapa ya? Apakah itu rohnya sama? Oke. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara mungkin yang ingin diberikan. Ini ada satu pertanyaan, Sir, Ma'am. Panjang sih, jadi saya coba share ke ini aja ya, everyone ya. Ini saya sharing, silakan dibaca itu. Selamat malam, saya mau bertanya, saya sebagai orang tua terkadang stres sendiri karena saya tahu apa yang benar dalam mendidik anak, namun kecenderungan saya selalu jauh dari kebenaran itu sendiri. Baik dalam kasih, kesabaran, kelemah lembutan, tidak memuji atau membandingkan. Bagaimana saya harus menyikapi perasaan bersalah yang terus datang? Jujur saya selalu meminta dalam doa agar jadi orang tua yang dapat memberikan teladan namun sering jatuh. Terima kasih. Ya, ini tidak bicara mengenai pujian ya, tetapi ada merasa apa ini? Mungkin di sini inferior ya, merasa diri bersalah. Ya, bagaimana Sir, ada tanggapan ada di chat itu? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi ini, karena kita sudah tahu ya, kita sudah sadar bahwa itu salah ya. Itu apakah itu pertanyaannya? Kita tahu kita itu salah, tapi kita nggak tahu cara menanggapinya atau menanganinya, bukan begitu? Masih jauh dari kebenaran, masih jauh dari kasih, kesabaran, kelemah lembutan gitu, Sir. Tidak memuji. Ya. Tapi dia sendiri tahu bahwa itu salah. Iya. Iya, oke. Nah, kita semua itu bergumul dengan hal itu, ya. Terus terang aja bahwa kami pun bergumul dengan hal itu, ya. Tetapi seperti yang tadi kita sudah bahas, dan mudah-mudahan besok juga bisa dielaborasi, dibuka lebih jelas ya, bahwa hanya satu jawabannya, ya, bahwa satu yang diperlukan. Kita sudah tahu bahwa kita ini tidak sanggup. Tetapi Tuhan bilang, jangan berhenti di situ. Kita tahu apa yang salah, dan kita tahu kita tidak sanggup membetulkan yang salah. Jangan berhenti di situ, karena ada pengharapan di dalam siapa? Ada pengharapan di dalam Yesus. Dan Yesus hanya pada waktu kita izinkan Dia mengatur kehidupan kita, mengatur cara berpikir kita. Itu, pusatnya itu. Tuhan, saya serahkan pikiran saya ke dalam tangan-Mu.
tuntun saya, tuntun kata-kata saya. Setiap saat, setiap ada persoalan, tuntun kata-kata saya. Biarlah kasih itu saja yang memancar di dalam hati saya. Dan Tuhan akan penuhi karena Dia sudah janji. Dia sudah janji Dia akan kasih kebijaksanaan kepada kita bagaimana menangani hal itu. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak sanggup. Masalahnya karena kita belum percaya bahwa Tuhan ini sanggup. Kalau kita lihat, ya, masalahnya kita sudah merasa bahwa kita ini nggak sanggup, tetapi kita untuk lompat dari kesadaran kita itu dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup, itulah yang Tuhan mau, karena itu Tuhan tidak bisa paksa. Tuhan mau kita pilih untuk percaya. Percaya bahwa Dialah yang sanggup menyelesaikan masalah kita semua. Bukan kita. Kita nggak sanggup. Kita hanya bisa menyadari yang sanggup itu Yesus. Kita percaya tidak? Yesus, tolong tangani masalah ini. Dan Dia akan tangani. Dia udah janji Dia akan tangani masalah itu. Ya. Seperti kata Markus kemarin di Filipi 4 ayat 13, aku sanggup melakukan semuanya itu karena apa? Karena kekuatannya Dia, bukan kita. Karena kebijaksanaannya Dia, bukan kita. Karena kata-katanya Dia, bukan kita. Kita hanya memilih untuk membiarkan Dia menyelesaikan masalah kita. Nah, itu susah sekali karena kita terbiasa dengan mengambil alih. Kita biasa untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Dan pada waktu kita nggak sanggup, kita putus asa. Ya, kita menyerah, padahal Allah itu sangat dekat untuk membantu kita. Terus terang aja, saya juga suka lupa bahwa Allah itu ada di sini, di samping saya, rela untuk membantu saya menyelesaikan persoalan saya. Ya. Tetapi apa kita percaya? Ya. Terus terang aja, mungkin banyak orang yang tersinggung ya, kalau dibilang, saya percaya kok bahwa Allah itu. Tapi buktinya apa? Buah-buahnya apa? Apakah benar-benar tercermin? Ya. Dan itu harus kita tanya sama diri kita masing-masing. Apakah kita percaya? Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup, tetapi apakah kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup? Setan pun tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi dia memilih untuk tidak bergantung kepada Yesus. Itu aja bedanya. Itu ada. Jadi himbauan saya, kita semua bergumul untuk percaya. Itu masalahnya. Bukan karena tidak sanggup menyelesaikan masalah atau tidak tahu apa yang harus diperbuat sama akan masalah itu. Tetapi apakah kita percaya? Itu. Ya. Kepada Bapak yang kasih pertanyaan itu Sebentar, siapa? Sebentar dulu. Sir, boleh stop screen share-nya, Sir? Oh iya. Makanya, sorry. Nggak apa-apa. Yang bertanya, Mem, ibu-ibu, Mem. Oke. Ya. Dengan pertanyaan yang ibu itu katakan tadi, bersikap rendah hati, dia menyadari ya. Jadi puji Tuhan sebenarnya. Karena apa? Karena dia menyadari. Kalau kita nggak menyadari itu, berarti itu masih kesombongan. Ya kan? Karena kita merasa, saya nggak ada salah. Tapi dengan menyadari dia nggak rendah hati, dengan menyadari dia tidak sabar, itu adalah pekerjaan Roh Suci karena menyadari. Makanya dia bilang di dalam Filipi 2 dikatakan, orang yang bersifat rendah hati berarti kita menyadari kelemahan kita.
Nah, itu dia kuncinya di situ. Kalau kita nggak apa namanya, kita nggak bersifat rendah hati, kita nggak akan menyadari itu. Makanya pujian itu bisa ada dua. Bagaimana kita menanggapi pujian atau sanjungan itu. Kalau sanjungan memang betul-betul ini salah. Tapi kalau pujian itu apa motivasinya? Kalau kita memuji orang, apa motivasi kita memuji orang? Kalau kita dipuji orang, apa motivasinya? Respon kita itu apa? Gitu. Jadi dengan kerendahan hati, berarti ibu itu udah menyadari. Berarti dia menyadari bahwa, oh, I need it. Aku perlu. Yang paling bahaya kalau kita nggak mau menyadari. Jadi bersyukur ibu itu sudah merasakan bahwa ini dia sadari bahwa dia nggak sanggup, dia nggak punya kesabaran, masih bersifat marah. Berarti karena dia menyadari itu dia memerlukan pertolongan. Jalan udah terbuka karena dia udah sadarin dengan rendah hati. Amin. Karena dengan rendah hati itulah dia ditunjukkan kelemahannya. Kalau dia nggak rendah hati masih sombong, bagaimana Tuhan menunjukkan kelemahan dia? Jadi puji Tuhan yang ibu itu sudah menyadari dan merendahkan hatinya. Kalau dia nggak merendahkan, dan Roh Suci nggak akan bisa terus bekerja untuk menguatkan dia mengikuti jalan apa yang Tuhan mau gitu. Ya. Jadi seperti yang dibahas kemarin, krisis yang kita alami itu adalah berkat yang tersembunyi ya. Pada waktu kita mengetahui, nah sekarang apa respon kita? Itulah pilihan kita untuk percaya atau enggak, apakah dia sanggup menyelesaikan persoalan kita. Termasuk dalam hal menyanjung atau kompetisi dan sebagainya ya. Itu semua apa kita sadar bahwa itu salah atau tidak. Itu aja. Tuhan mau bawa kita ke sana sampai kita sadar, kemudian pilihan ada di kita. Dan kita harus ketahui bahwa kita itu tidak sanggup. Kalau kita sudah sadar bahwa kita tidak sanggup, barulah dia dapat bekerja. Kalau kita masih merasa bahwa kita sanggup, dia tidak bisa bekerja. Itu aja, kuncinya hanya itu. Percaya nggak dia sanggup. Karena kalau dia sudah rendah hati dan merasa dia akan cepat datang kepada Kristus. Iya, itu dia. Krisis itu berkat. Jadi puji Tuhan ibu itu udah merasa dan digerakkan Roh Suci untuk merendahkan hati bahwa saya nggak sanggup. Hingga dia membutuhkan Tuhan. Iya. Exactly. Jadi dia karena orang sanggup nggak butuh Tuhan ya, Mem. Benar. Iya. Karena itulah jawaban, sebenarnya itulah jawaban semua masalah-masalah kita ya. Apapun itu ya. Apakah itu bagaimana cara mendidik anak, apakah itu cara bagaimana menghadapi anak-anak supaya tidak menyanjung-nyanjung, tetapi mengajar mereka supaya lebih menyerupai Kristus dan sebagainya. Itu jawaban semuanya, ya, secara umum ya. Oke, teruskan. Sorry. Oke, thank you. Terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan nih, Sir. Jadi tolong ini bisa direspon. Ini dari Pak Martin dan Vanessa Sihaan ya. Saya mau mengajar di sekolah internasional di tanah air ya, di Indonesia. Gimana sih caranya, tips bagaimana memberikan penghargaan kepada anak ya, keberhasilan anak-anak tanpa masuk ke hal sanjungan gitu. Sanjungan, ya. Gimana bisa memuji anak tanpa ya sanjungan gitu. Oke. Pujian itu sama sanjungan itu agak sedikit berbeda. Ya, kalau pujian itu kalau kita baca di dalam untuk sementara waktu istri saya sedang mencari, saya boleh jawab secara umum ini aja ya. Kita
bagus pertanyaannya. Ya, di sini kita melalui pertanyaan ini kita menyadari, ya, sama-sama menyadari bahwa kita ini tidak punya kebijaksanaan. Itu satu penting yang perlu kita ketahui. Dengan pertanyaan demikian, kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai kebijaksanaan bagaimana mengajar atau memuji atau merecognize atau apa recognize ya, untuk mengenali atau Berikan penghargaan ya. Ya, untuk recognize pencapaian anak-anak itu dengan benar, ya. Nah, pada waktu kita menyadari bahwa kita tidak ada kebijaksanaan, itulah jalan pertama, ya. Yang kedua adalah, Tuhan, tolong ajar saya bagaimana menghargai anak ini, tetapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara setan. Bukan dengan cara memuji-muji atau meninggikan yang menghasilkan ketinggian hati anak tersebut. Kebijaksanaan itu harus datang dari Tuhan. Contohnya, kalau kita seperti biasanya kita bilang, waduh, pintar sekali kamu, terus rajin belajar ya supaya kamu tetap menjaga angkamu demikian rupa. Ya. Nah, tapi stop di situ. Ya, stop di situ. Nah, kalau kebijaksanaan dari surga mungkin seperti ini. Puji Tuhan, kamu disanggupkan untuk belajar. Puji Tuhan, kamu mau menurut instruksi supaya kamu rajin belajar. Tetap mendorong anak itu untuk mengalihkan mata dia ke Tuhan, yang menyanggupkan dia menjadi pintar, yang menyanggupkan dia untuk tekun belajar, ya, untuk menyanggupkan dia untuk berprestasi di di dalam sekolahnya. Ya. Kebijaksanaan itu harus datang dari Tuhan sebagai guru. Karena guru itu waktu dia lebih bergantung sama Tuhan, dia akan lebih peka akan kata-kata yang Tuhan bisikan ke telinga guru ini. Dan dia akan teruskan kata-kata Tuhan itu ke dia, ke anak murid ini. Yang akan menuntun hati anak murid ini bukan kepada dirinya, melihat bahwa dirinya ini pintar, tetapi akan melihat kepada Tuhannya yang membuat dia pintar. Nah, konsep ini susah kita mengerti ya, jalankan ya, karena kecenderungan kita bergantung sama kebijaksanaan kita ya, kebiasaan kita yang sudah kita hidupkan, pendidikan yang kita sudah alami sepanjang hidup kita ya, yang tujuannya hanya untuk memuji diri. Ya. Tetapi Tuhan bisa ubah itu. Ya. Itu secara garis besarnya ya yang saya bisa ini. Kuncinya satu, kebergantungan kepada Tuhan dalam segala hal. Terlebih tugas guru. Tugas guru itu mulia. Tugas guru itu adalah membentuk karakter anak itu sesuai dengan karakter anak Tuhan. Yang tadinya anak dunia akan menjadi anak Tuhan. Itu tugas guru yang mulia, yang paling mulia. Ya. Dan hanya pada waktu guru mempunyai Yesus di dalam kebijaksanaan, Yesus dalam hati, yang bisa meneruskan kebijaksanaan itu kepada anak itu. Matt? Kalau menurut saya sih, dengan pengalaman ya, pujian semuanya nggak salah, tetapi ada jalan yang benar. Tepat, ada jalan yang benar bagaimana cara memuji anak-anak yang di sekolah gitu ya. Karena balik lagi kayak kata Sir itu, apa sebenarnya motif dari pujian? Misalnya seorang guru ngasih pujian sama murid misalnya yang pintar, atau
memberikan pertolongan kepada anak-anak yang tidak pintar begitu. Jadi apa sebenarnya motif atau tujuan dari guru untuk mengatakan pujian itu terhadap anak-anak itu gitu. Kalau pujian itu motifnya untuk menyombongkan anak itu, karena pujian ini bisa jadi motifnya menjadi sombong. Biasanya anak-anak yang kalau kita hanya puji tanpa berdasarkan apa yang pujian yang Tuhan mau, karena pujian itu sebenarnya semuanya harus berpusat kepada Tuhan sebenarnya, nggak kepada anak itu dan juga nggak kepada kita yang mengajar gitu. Jadi itulah pentingnya pujian itu harus selalu dipusatkan motifnya itu kepada Tuhan, supaya pujian itu salah satu pujian yang kita berikan itu, apakah itu akan ucapan syukur mungkin. Iya, jadi menunjukkan sikap hatinya gitu loh, iya kan? Jadi misalnya kayak Esther tadi katakan, kalau anak itu misalnya bilang angkanya tinggi misalnya, berpusat kepada anak itukah kita mengatakan, wah kamu sangat hebat, kamu sangat luar biasa? Itu udah salah, karena pujian itu berfokus kepada anak itu gitu. Jadi kalau pujian itu berfokus sama Tuhan, contohnya misalnya, wow, God itu sangat luar biasa, kamu diberikan waktu untuk belajar, kamu diberikan pengetahuan, everything itu fokus on Tuhan gitu, yang memberikan semua buat dia gitu. Jadi sehingga anak itu tidak pernah muncul rasa kesombongan bahwa dia yang sanggup, dia yang bikin, seperti itu. Itu salah satu contoh. Atau misalnya kayak saya katakan, misalnya kita orang tua atau kita ibu guru atau bapak guru, misalnya ada murid kita yang yang misalnya contohnya rambutnya misalnya bagus, ya kan, cantik, kelihatan potongan rambutnya seperti itu. Jadi kita mengatakan, wah, kamu cantik banget ya, potongan rambut kamu seperti itu. Berarti itu fokus sama dia. Itu jadi bikin dia jadi, wah, gua kelihatan cantik dengan rambut gini. Itu udah salah, pujian yang salah. Jadi pujian yang baik itu istilahnya bukan memuji dia, tetapi memuji tukang pangkas itu. Jadi bilang, oh, kamu punya tukang rambut itu, bagus ya potong rambutnya gitu. Jadi tidak pernah fokus kepada orang itu gitu. Karena kalau fokus sama orang itu, itulah yang menyebabkan kesombongan. Kita kadang-kadang nggak sadarin. Contohnya kayak pakai baju, bapak-bapak pakai baju ke gereja, bajunya, suitnya, jasnya bagus, pas. Terus kita bilang, wah, itu setelah jasnya pas banget ya, bikin jadi kayak awet muda misalnya gitu. Nah itu sudah fokus kepada orang itu. Instead daripada fokusnya sama, wah ini yang tukang jahit ini luar biasa banget ya, Tuhan kasih dia punya cara menjahitnya. Nah seperti itu. Nah untuk itu nggak gampang, makanya itulah perlunya kita minta wisdom dari Tuhan, karena wisdom kita itu hikmat kita itu adalah, katanya Alkitab, kebodohan, tetapi hikmat dari surga itu adalah yang berhak, yang memberikan ini gitu. Jadi sama kayak ibu-ibu tukang masak, wah ini aku nggak pernah cicipin makanan seperti ini, luar biasa banget ya kamu masaknya. Itu kesombongan jadinya, wah gua pintar masak, orang suka masakan gua. Daripada puji Tuhan, wah Tuhan itu luar biasa ya, dikasih kamu cara masak begini. Jadi jangan pernah fokus sama orang itu gitu. Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya salah nggak sih memuji kan gitu kan? Apalagi di keluarga salah nggak sih saling memuji, kan bukannya menghargai. Di sekolah salah nggak sih memuji? Tapi kalau dilihat dari penjabaran tadi, pujian bukan sesuatu yang salah gitu ya. Hanya
pusat pujian itu siapa gitu kan. Jadi ini yang butuh smart thinking ya. Sebelum memuji itu harus hati-hati karena kita sedang bisa menyiram bibit kesombongan ini kepada diri seseorang ya. Kok kita siram terus dengan pujian sanjungan, waduh nggak lama dia sombong gitu kan ya. Dia bertumbuhlah itu roh kesombongan gitu ya. Akhirnya orang yang kita puji bisa jatuh ya. Ya, gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan sama karena memang ini pujian gimana ya? Ada dari mungkin dari Sis Ritli sama ya, intinya sudah dengar tadi dijelaskan oleh Mem. Kemudian dari Sis Rida bagaimana dengan apresiasi ya boleh kan? Yang penting fokusnya tidak siapa toh. Apakah itu jadi percobaan untuk tidak jadi sombong ya? Sepanjang fokusnya itu bukan pusat pujian bukan kepada diri orang tersebut, itu menjaga dia dari kejatuhan toh. Nah ini gimana nih, apa efek buruk dari anak-anak yang sering menerima pujian untuk keberhasilan dan kehebatannya? Efek buruknya dalam long term, seorang yang sering terima pujian, Sir? Sombong. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, efek pujian itu merusak karena dia jadi lebih percaya diri daripada percaya siapa? Tuhan yang memberikan semuanya itu kepada dia. Akhirnya susah bagi dia untuk menerima bahwa Tuhan itulah yang memberikan semuanya. Susah bagi dia untuk menyadari bahwa dia perlu Tuhan, sumber segala sesuatu. Kita jadi menjerumuskan anak itu kepada jalan yang lebih susah untuk bertobat. Itu masalahnya ya. Kalau ini untuk bertobat dan menjadi anak Tuhan ya. Dan itulah sebabnya kita yang sekarang ini mengetahui sekarang apa yang benar ya. Kita harus minta tolong sama Tuhan untuk merubah hal itu. Dan seperti ada pertanyaan di sini, jika anak itu sudah terbiasa dipuji, bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Jika pujian itu dihentikan katanya bagi orangnya, maka khawatir dianggap jadi tidak peduli ya kepada anak itu. Ya. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Tetapi yang saya ingin fokuskan sekarang ya. Ingat bahwa semua masalah Tuhan izinkan untuk kita melihat bahwa kita ini tidak sanggup menyelesaikan satu masalah yang terkecil pun tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Ya. Dan kalau kita sadar itu, hanya kita yang Tuhan bisa pakai ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Jalan yang pertama adalah kita akui, Tuhan, aku nggak sanggup. Aku nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya. Apakah harus tetap dipuji? Supaya anak itu tetap mengira bahwa saya peduli dengan anak itu, atau saya stop puji, dan kemudian nanti anak itu bingung, loh kok sekarang nggak dipuji-puji sih? Jadi nggak sayang. Nah itu kan karena korelasinya yang sudah dimulai sudah salah. Ya, kalau dipuji berarti sayang, kalau nggak dipuji berarti nggak sayang. Nah itu kan sudah korelasi anak itu sudah mengartikannya demikian. Ya. Tetapi bagi kita, sekarang kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Itu aja. Tuhan, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Anak ini sudah terbiasa dipuji dan menganggap pujian itu berarti saya sayang sama dia. Bagaimana saya menyelesaikannya? Tuhan akan kasih hikmat dari Tuhan. Percaya enggak? Tuhan yang akan kasih kebijaksanaan kepada kita. Saya pun mungkin nggak bisa jawab ini karena itu bukan persoalan saya. Contohnya, ya, saya belum mengalami hal ini. Tetapi Tuhan sudah mengalami. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu apa jawaban ini.
Dan seringkali kita cenderung ya, kita mau bahwa pembicara ini tahu apa jawabannya semua. Ya. Saya juga harus bergantung sama Tuhan. Ya. Saya ada membaca kutipan ini ya. Dia bilang begini, pujian itu adalah penyembelihan apabila ia senang akan pujian yang diberikan kepadanya. Dia bilang, janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu. Sesungguhnya mereka yang memuji-muji tidaklah mengetahui dirimu sendiri, kecuali yang nampak saya bagi mereka. Sedangkan engkau sendiri mengetahui isi hatimu. Barang siapa yang begitu girang dengan pujian manusia, setan pun akan akan merasuk dalam hatinya. Jadi itulah bahayanya, karena pujian itu balik lagi. Pujian yang seperti apa? Karena pujian nggak salah, tapi kalau pujian itu berdasarkan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan pun nanti akan memuji kita. Gitu, ada janji Tuhan. Tuhan akan memuji setiap manusia sesuai dengan karakter mereka. Itulah sebabnya kalau kita pergi ke ceritanya 12 murid Yesus, nggak semua murid Yesus kalau kita baca di Alkitab itu, contohnya si Yohanes kekasih. Tuhan memuji dia. Tuhan bilang, kamu adalah the great murid yang paling saya kasih kamu. Kamu yang mengasihi saya lebih, gitu. Atau seperti contohnya dia katakan sama si Musa, you are the meekness. Kamu adalah orang yang paling, itu pujian. Tapi itu pujian yang berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan itu akan memuji kita kalau kita pun memuji Dia, gitu. Jadi pujian yang seperti apa? Karena kan Tuhan bilang kalau kamu hormatin saya akan hormatin kamu, kata Tuhan seperti itu. Makanya pujian itu harus pujian yang bukan menjeratkan anak itu. Makanya kalau kita baca di dalam Ayub 32 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Artinya itu including the pujian juga enggak. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segala pembuatku akan mencabut nyawaku. Nah, itulah bahayanya. Kalau kita memuji anak itu tanpa pusatnya kepada Kristus, kesombongan akan muncul sama dengan si Lucifer, sehingga kesombongan itu yang akan menjerat anak itu. Jadi kalau di Pemazmur dia bilang pujian itu akan menjadi tali jerat di kakimu. Jadi sanjungan pujian yang nggak berasal dari Tuhan, kalau sanjungan itu completely itu salah, palsu. Itu kalau pujian selama itu masih berpusat kepada Kristus, itu nggak salah. Nah, itulah yang balik lagi. Kita memerlukan pertolongan dari Tuhan, wisdom dari surga. Karena Tuhan nggak pernah menyetop dia punya hikmat kalau kita minta. Apa yang kita minta untuk dia, memuliakan dia, pasti dia berikan. Jadi balik lagi dengan ibu yang tadi, dengan kerendahan hati, karena Tuhan itu hanya bekerja dengan orang yang rendah hati. Ya, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Sir. Ini kalau tadi kan mengenai pujian kita udah lihat ya, saat kita memberikan pujian ya kita harus minta hikmat Tuhan supaya jangan justru menjatuhkan orang tersebut toh. Ya. Ini pertanyaannya nih yang saya posting, bagaimana cara efektif atau sikap kita dalam menghadapi pujian yang diberikan kepada kita? Oke lah kita nggak memuji orang berlebih, tapi kalau orang puji kita kan, aduh nggak enak banget ini. Terus gimana efektifnya kita merespon gitu ya? Mungkin cara yang singkat ya. Kalau misalnya saya berkhotbah, habis khotbah terus kemudian salam-salaman di luar, terus dipuji bilang, waduh bagus sekali khotbahnya, ya kan? Apa yang harus saya bilang? Ya. Dan saya sadar itu,
mungkin orang itu tidak tahu apa efeknya kepada saya ya. Mungkin dengan hati tulus orang itu mengatakan bahwa puji Tuhan bahwa khotbahnya menyentuh saya. Tetapi yang keluar, waduh begitu bagus ya khotbahnya. Saya sangat suka kamu cara berbicaranya. Ya. Nah, karena saya tidak bisa menghakimi orang itu, tetapi yang tanggung jawab saya adalah bagaimana respon saya terhadap sanjungan itu. Ya. Dan sanjungan itu bisa saya langsung alihkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Puji Tuhan, karena hanya Tuhan yang menyanggupkan saya. Puji Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kata-kata itu kepada saya. Sehingga menyentuh hati Anda. Ya. Itu secara sederhananya. Puji Tuhan. Dan pada waktu kita bilang puji Tuhan, kita bilang apa? Bukan saya. Hanya Tuhan yang membuka mulut saya dan mengatakan itu. Kata-katanya pun harus hanya dari Tuhan, bukan dari saya, bukan dari apa yang saya sudah pelajari selama bertahun-tahun menjadi seorang pendeta atau guru Injil atau apapun itu. Puji Tuhan karena Tuhan berbicara kepada Anda melalui saya. Ya. Jadi kembali kita membelokkan pusat pujian bukan ke kita ya. Ya, karena ke arah Tuhan. Ya, karena bisa jadi Sar waktu dipuji dia bilang puji Tuhan, tapi cara memuji Tuhan itu juga bisa jadi dengan puji Tuhan, tapi bisa jadi dalam hatinya kayak sombong atau dia dengan rendah hati bilang seperti itu. Kan orang bisa. Itulah sebabnya kalau dia bilang sewaktu kita menerima pujian-pujian demikian, apakah kita bertanya dalam hati kita atau ini hanya sekedar menyenangkan atau memang terus kadang-kadang itulah jujur dari hati. Jujur dalam hati itu. Jadi orang yang memberikan pujian dengan orang yang menerima pujian itu dua-duanya harus ke sana. Jangan dia memberikan pujian itu menyenangkan dia dulu. Khotbahnya bagus banget deh gitu, gerakan hati misalnya. Bagaimana responnya dia gitu. Jadi sebenarnya dua-dua itu harus ke sana. Harus berpusat kepada Kristus. Pujian dia hanya menyenangkan atau pujian dia memang bermotivasi tulus untuk untuk menegur atau memberikan ini gitu. Jadi dua-dua itu jadi supaya orang yang dikasih pujian pun dia punya hati itu betul-betul terangkat, memang Tuhan yang memberikan dia bisa khotbah seperti itu. Kira-kira begitu deh. Ya, puji Tuhan untuk pembahasannya malam hari ini ya. Puji Tuhan. Boleh saya komen kepada Ibu atau Bapak yang bertanya mengenai apa kalau pujian diberhentikan terus apa yang harus dilakukan? Prinsipnya hanya satu ya. Walaupun mungkin jawaban ini mungkin tidak memuaskan ya, tetapi prinsipnya hanya satu. Hanya Tuhan sumber kebijaksanaan dan Dia tahu bagaimana cara memuji anak itu dengan benar. Ya, dengan satu jalan yang pertama adalah kita sendiri yang berubah. Ya. Berdoa minta kebijaksanaan dari Tuhan. Kita berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Dan anak itu akan bisa melihat ya, yang tadinya merasa dipuji-puji itu dianggap sebagai dia disayangi atau dia dihargai dan segala macam, dan setelah stop dipuji dia jadi merasa tidak dihargai. Dia itu bisa melihat tanggung jawab Tuhanlah atas hati anak itu, bukan tanggung jawab kita. Ya, kita hanya mencerminkan kehidupan Kristus kepada dia. Dan itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kepada anak kita, tanggung jawab kepada istri kita, tanggung jawab kepada orang sekeliling kita adalah mencerminkan Kristus kepada mereka. Dan mereka bisa membedakan. Anak itu walaupun kecil bisa membedakan. Wah, sekarang Bapak saya sayang benar. Ya, walaupun sudah tidak dipuji saya, tetapi saya bisa lihat bedanya. Bahwa dia lebih menyayangi daripada sebelumnya waktu dia puji-puji saya. Ya. Dan hanya Tuhan yang bisa buat itu. Ya.
Hanya Tuhan yang bisa buat itu. Tanggung jawab kita adalah mencerminkan Kristus kepada anak itu, kepada sesama kita, yang terdekat maupun yang lain. Ya. I think kalau kita janji Tuhan, kalau kita mencari Dia, pasti Dia berikan semuanya, termasuk gimana cara memberikan pujian kepada anak kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan, gitu loh. Dan masing-masing anak beda. Jadi kalau anak 9 atau 8 atau 7, ya memang cara cara untuk berbicara sama anak-anak itu beda. Jadi memang memerlukan kebijaksanaan dari surga. Dan saya percaya itu bahwa Tuhan, istilahnya gini, kalau kita belum biasa, ya, karena terus terang aja saya juga banyak kepengaruh dengan apalagi di Amerika ini sangat luar biasa cara memuji anak-anak di sini. Dari mulai kecil itu mereka sudah dikasih pujian dari kecil. Dulu saya lihat itu luar biasa banget, bagus banget gitu, kok bisa mereka anak-anak kecil aja udah dipuji, oh kamu itu sangat pintar, kamu itu saya sebagai orang tua bangga sekali melihat kamu. Jadi saya dulu senang dengar kata-kata itu. Nggak sampai setelah belajar mengenai ini, wah rupanya ini salah gitu. Enggak seperti ini. Jadi dengan pengalaman, dengan kita sudah mengetahui ini, Tuhan itu pasti buka jalan, pasti buka jalan. Yang tadinya kita bilang saya bangga dengan kamu, terus kita bisa bilang wow, Tuhan itu sangat luar biasa, bisa kasih kamu kepintaran. Terus jangan lupa bahwa Tuhan itu yang selalu ya ngasih kepintaran sama kamu. Sampai kamu nanti di university pun Tuhan yang akan selalu mengasih kamu kepintaran. Nggak salah bilang anak itu pintar, tetapi fokus pintaran itu datangnya dari Tuhan, seperti itu. Gitu. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih, Sir Mem, untuk pembahasannya malam hari ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah berbagi juga kutipan-kutipan firman Tuhan. Amin. Tentang pujian. Ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dijawab nggak dibaca satu persatu ya, tetapi pada intinya pembahasan ulasan yang diberikan sudah saya kira menangkap, memberikan jawabannya dari apa yang kita hadapi sekarang. Jadi pada dasarnya pujian tidak salah, hanya berhati-hati dengan menyampaikan pujian, bawa pujian, arahkan pujian kepada pusat yang layak untuk menerima pujian, yaitu Allah sendiri. Manusia yang berdosa ini kalau menerima pujian justru akan membuat kita jatuh ya. Pujian bisa merusak kita, tambah rusak gitu ya. Sudah rusak karena dosa, tambah rusak lagi. Jadi kita tolong anak-anak kita bijaksana dalam memuji mereka, kita berhati-hati dalam memuji orang lain, kita tangkis pujian dengan bawa serahkan kepada Tuhan, sehingga tidak juga menjatuhkan kita. Terima kasih. Besok malam kita akan melanjutkan pelajaran terakhir untuk seri kita saat ini, adalah tentang tentang kompetisi. Kompetisi ini satu yang sudah dianggap diterima di Indonesia, diterima kompetisi sebagai bagian dari prinsip pendidikan. Begitu. Nah, bagaimana True Education melihat tentang kompetisi ini, gitu ya? Jadi kita doakan Sir dan Mem dapat hikmat dari surga untuk boleh menolong kita dapat mengerti perkara ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Boleh saya doakan, Sir, Mem? Ya. Bapak di surga, terima kasih malam hari ini kami telah memiliki waktu untuk bersama-sama merenungkan nasihat-nasihat Tuhan. Bapak yang kasih, terima kasih Tuhan telah menyatakan kepada kami bagaimana hal yang sebenarnya kami di dalam menghadapi dan memberikan pujian-pujian kepada seseorang. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Amin. Hanya Engkaulah pusat dari pujian yang harusnya keluar dari mulut kami. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami dengan hikmat surga, sehingga pujian yang kami berikan kepada seseorang tidak menjatuhkan orang tersebut, tidak membuat orang tersebut tinggi hati sehingga dia pun direndahkan sebagaimana firman Tuhan katakan.
Bapak yang kekasih, terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau juga terus mengurapi narasumber kami, Serjami dan Mem, dengan hikmat surga, agar Tuhan bisa pakai untuk menolong kami mengerti kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sahabat-sahabat, teman-teman semua yang telah hadir bersama kami malam hari ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, kegiatan mereka, berkati anak mereka. Dan biarlah melalui pembelajaran ini kami semua boleh bertumbuh dan mengerti kehendak Tuhan. Terlebih kami rindu, kami boleh memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak kami. Terpujilah Tuhan bersama dengan kami pada hari ini untuk Saudara Mem dan pada istirahat kami malam hari ini di Indonesia. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat.